Halo teman-teman semuanya, luar biasa ketemu dengan saya Abi. Hari ini saya akan ajak Anda untuk sharing kembali. Bapak Ibu, penting sekali untuk program konsultasi terus-menerus secara berkesinambungan. Ya, jangan tunggu leader Anda turun ke bawah baru Anda mendapatkan layanan konsultasi. Jangan. Ya, karena yang mau sukses itu kita. Artinya apa? Kita yang pingin sukses, kita yang harus bergerak up. Ayo, kita harus buat program ini, buat program itu dan sebagainya. Bagusnya seperti apa supaya income saya bisa besar? Harusnya kapan kita bisa bikin pertemuan dan sebagainya? Kapan ini kita bisa training tim-tim kita dan sebagainya? Tim udah mulai rame nih. Ya, kita yang punya kebutuhan untuk membuat program demi program, langkah demi langkah supaya bisnis yang kita bangun jadi. Bukan upline yang mengajak kita, tetapi kita yang minta. Nah, ini harus kita mulai gerakkan dari dasar, dari sekarang. Jangan menunggu, ya. Oke, itu poin pertama. Ya. Poin kedua adalah saat ini kita membangun bisnis. Ada produk kesehatan dan juga ada produk pertanian, peternakan, perikanan. Betul nggak? Nah, saat ini Anda sudah punya produknya di tangan Anda. Ya, jangan terjebak dengan demplot, jangan terjebak dengan status yang membuat harus sehat dulu baru dibayar, bukan, ya, tetapi ajak mereka belanja dulu. Setelah mereka belanja, ya, nanti perlahan-lahan sambil belanja, sambil pakai produk, sambil menunggu hasilnya. Ya, kenapa? Karena memang seperti itu. Hari ini, apakah saya nunggu minuman ini habis dulu baru saya bayar, ya, atau saya beli dulu, saya bayar dulu, ya. Jadi ada pola-polanya. Nah, percepatan itu seperti apa? Tingkat kenyamanan membangun bisnis itu seperti apa? Yang jelas, setiap omset akan menghasilkan income. Ya, omset hanya bisa dihasilkan kalau ada jadwal presentasi. Ya, presentasi harus dijelaskan yang namanya marketing plan. Buat daya tarik yang membuat orang-orang mau bergabung dengan Anda. Ya. Nah, jelaskan produk sehingga mereka membuat rasa kebutuhan. Setelah itu tawarkan produknya. Bukan dikasih gratisan. Hari ini banyak petani-petani sudah menerima gratisan dari pemerintah. Dan saat ini keterbiasaan tadi membuat suatu kebiasaan yang luar biasa. Awalnya nggak sengaja, tapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat sedikit-sedikit mereka minta yang namanya subsidi. Bahkan pupuk juga minta gratisan. Jangan sampai terjebak. Ya, jangan sampai terjebak untuk memberikan gratisan. Kecuali Anda pingin bagi hasil untuk setiap pertaniannya mereka, kalau panen bagi hasil lain cerita. Ya, bagi hasil, panen, ya. Nanti panen lagi bagi hasil. Nah, nanti bagi hasil lagi, terus panen lagi, bagi hasil lagi, dan seterusnya. Itu nggak masalah. Kenapa? Memang Anda memang mau kasih dia gratis, tapi syaratnya bagi hasil. Ya, nah itu lain cerita. Tapi pada dasarnya, bisnis Anda hanya akan menghasilkan income kalau Anda mau mempresentasikan peluang bisnisnya, ya, peluang keagenannya, sehingga Anda bisa sukses jauh lebih cepat. Karena bisnis yang kita bangun adalah bisnis momentum. Ya, mungkin secara produk Anda laku keras, tetapi secara prestasi Anda ketinggalan jauh dari teman-teman yang lain. Jangan sampai, ya, jangan sampai nanti kita membuat bisnis yang kita bangun ini sendiri tidak ada pondasinya. Ya, pondasi itu dibangun dari ketahanan jaringan, dimulai dari berapa banyak member yang sudah presentasi. Ya, yang bisa presentasi itu harus dihitung berapa banyak yang sudah menjadi core person, orang-orang inti, ya, core leader, orang-orang yang kategori leader-leader inti. Ya, apapun itu namanya, pada dasarnya kita butuh orang inti dan butuh leader-leader inti. Leader adalah orang yang menjadi panutan, leader adalah orang yang menjadi sistem di dalam bisnis yang dibangun. Kalau leader nggak ikut sistem, leader nggak punya pertemuan, nggak punya BOP, leader nggak punya jadwal presentasi, leader nggak pernah bikin daftar nama, leader nggak pernah punya buku impian, leader nggak pernah punya program konsultasi, gimana caranya bisa sukses? Ya, penting sekali program konsultasi ini harus berjalan. Kalau tidak berjalan, di bawah-bawah kita juga nggak akan jalan. Ya, Pak, saya konsultasi Pak sama upline, saya konsultasi Pak sama manajemen. Pertanyaannya adalah apakah downline Anda, apakah jaringan Anda melakukan hal yang sama?
Ya, contoh, Pak, saya bangun pagi. Pertanyaannya, apakah anak kita juga bangun pagi? Ya, Pak, saya itu mandi sore. Pertanyaannya adalah, apakah anak kita mandi sore? Nah, kalau kita terapkan budayanya, kita terapkan program kerjanya, pasti mereka bangun pagi, pasti mereka mandi sore dan sebagainya. Artinya Anda harus melakukan, dan jangan hanya melakukan saja, tapi mengajarkan. Jadi kita contoh pertemuan, hadir pertemuan dan menghadirkan, mengajak teman-teman, menghimbau ke teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Anda eksekutif, downline Anda juga harus eksekutif. Anda sudah aktif ke plan B, downline Anda juga harus aktif ke plan B. Yang belum aktif plan B, segera aktifkan plan B-nya. Supaya apa? Di bawah-bawahnya juga ada poin plan B. Sehingga apa? Coba bayangkan, Anda sudah punya grup sampai ratusan orang, tetapi plan B-nya belum jalan, belum terima reward. Katanya kalau membernya sudah banyak, 35 kiri 35 kanan dapat 20 juta. Tapi 35 ada 70. Sementara jaringannya ratusan, tapi belum dapat motor, belum dapat mobil. Nah, berarti ada yang salah. Katanya presentasinya bagus, katanya bisnisnya bagus, katanya produknya bagus. Ya, kok bonusnya belum dapat apa-apa, belum. Ya, mungkin Anda jualan terus. Sistemnya tidak Anda kerjakan, pondasinya tidak dibangun, pertemuannya tidak dibangun. Ya, sehingga perkembangan demi perkembangan tidak maksimal. Nah, kita harus evaluasi. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dievaluasi, ada yang harus kita jadikan pengalaman untuk bisnisnya kita. Mungkin kegagalan orang lain jadi guru yang paling berharga buat kita. Ya, jadi kita jangan membuat kesalahan yang sama. Ya, presentasi itu penting. Ya, jangan hanya sekedar, Pak, ini produk bagus, demplot. Pak, produk bagus, demplot. No. Ya, ada langkah-langkah yang lain di luar itu juga langkah kerja, tetapi itu bukan langkah utama. Langkah utamanya adalah Anda harus presentasi. Ya, ketika Anda presentasi, produknya pakai, produknya coba. Jangan produknya coba tapi presentasinya kagak. Akhirnya apa? Anda ketinggalan momentum. Orang sudah melangkah jauh, Anda masih demplot, dan Anda masih kejebak demplot. Ketemu lagi nih, demplot lagi. Jadi demplot apa aja? Mau produk kesehatan kah? Mau produk produk pupuk kah? Ya, tetap aja Anda harus presentasi. Kenapa? Buat daya tarik. Kenapa mereka harus join? Kenapa mereka harus bangkit ekonominya? Kenapa mereka harus menjadi panutan, ya, menjadi teladan dalam keluarga? Kenapa mereka harus bangkit dari keterpurukan mereka, dari ekonomi yang mereka hadapi saat ini? Ya, pancing buat daya tarik sehingga Anda bisa membangun bisnis. Ya, kok bisa? Ya, orang bisa sukses karena mereka punya keterdesakan, mereka harus sukses. Jadi kalau masih saat ini kita masih santai-santai, presentasi ya masih bolong-bolong, saya yakin perkembangan bisnis kita nggak akan jalan. Ya, supaya bisnis itu bisa jalan, supaya bisnis itu bisa berkembang, kita harus menciptakan bola salju. Ya, awalnya bolanya kecil, diikuti sama teman sebagai lapisan kedua, diikuti sama teman-teman di lapisan ketiga, diikuti sama teman-teman di lapisan keempat, akhirnya jadi bola salju yang besar. Omsetnya makin besar, gulungannya makin besar, bonusnya juga makin besar. Bukan hanya Anda yang dapat bonus, tapi jaringan Anda juga dapat bonus. Kenapa? Semuanya melakukan hal yang sama, yaitu presentasi. Jantung bisnis ini adalah presentasi. Tidak ada presentasi, maka bisnis Anda seperti tidak ada nyawanya. Jika daerah tidak ada BOP, maka daerah itu nggak ada nyawanya. Gimana bisnisnya? Biasa aja, nggak ada nyawanya. Jadi bagi Anda yang kategori leader, yang ngaku-ngaku leader, dimanapun kota Anda, saya katakan, Anda harus segera bikin BOP. Jangan nyaman kalau daerah Anda tidak ada BOP. Makanya konsultasi itu penting. BOP hanya terjadi kalau daerah itu leader-leadernya mau melakukan presentasi. Presentasi one on one, presentasi home meeting, table talk. Akhirnya apa? Dikumpulkan seminggu sekali bikin BOP. 2 minggu sekali mungkin bikin BOP. Artinya apa? Harus ada nyawanya. Minimal sebulan tuh 2 kali ada BOP. Ya, mungkin harus buat namanya tiketing, mungkin bikin di rumah dulu BOP-nya, atau bikin di pendopo, atau mungkin di kelurahan, atau mungkin bikin di sekolah-sekolah. Buat status yang mana tidak perlu biaya besar untuk bikin BOP. Tidak harus di hotel, tidak harus di kafe. Ada banyak tempat-tempat yang bisa dibikin sebagai tempat gratisan untuk membantu masyarakat. Ya,
kerjasama sama dinas pertanian untuk pinjam aulanya, kerjasama sama kelurahan untuk pinjam aulanya, kerjasama sama pendopo-pendopo untuk bisa pinjam aulanya, kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi ke pertanian. Ya, pinjam sekolahnya atau pinjam aulanya, Anda bisa dapatkan program ya yang lebih murah, yang lebih efisien, sehingga persentasenya tetap sampai gitu. Ya, tetap harus ada langkahnya. Konsultasi akan membuat Anda berkembang. Konsultasi akan membuat Anda punya bisnis yang jauh lebih besar dari saat ini. Bahkan lebih dari apa yang Anda bayangkan saat ini. Semuanya dimulai dari langkah pertama. Ya, tidak ada yang tidak mungkin jika Anda mau berubah. Ya, konsultasi penting. Leader tidak akan mengajak Anda untuk konsultasi. Kenapa? Leader juga punya jadwal. Leader hanya memberikan arahan, instruksi, ya, program dan sebagainya. Tetapi Andalah yang berperan. Apakah layanan konsultasi itu dibutuhkan atau tidak? Ya, seperti contoh misalnya ada orang sehat, mungkin ada orang juga yang mungkin kategorinya adalah terlihat sehat. Bisa jadi mereka sehat, bermasalah dan sebagainya. Bisnis juga seperti itu. Ya, leader hanya bisa menanyakan kabar, leader hanya bisa menanyakan perkembangan, ya. Leader hanya bisa membantu ketika member atau mitra atau rekanannya merasa dia butuh bantuan. Artinya apa? Anda yang mau sukses, Anda yang mau berkembang. Artinya Anda harus buat jadwal, Pak, saya mau konsultasi, Bu, saya mau konsultasi. Ya, jadi saat ini penting sekali ketika layanan konsultasi ini Anda manfaatkan, Anda ajak jaringan Anda untuk konsultasi secara terus-menerus berkesinambungan. Kenapa? Karena bisnis kita income-nya harian, konsultasinya kalau bisa juga harian. Hari ini report, hari ini kerjaannya seperti apa? Report. Minggu ini hasilnya seperti apa? 7 hari kerja, report. 1 bulan hasil kerjaan seperti apa? Report. Ya, jangan nunggu sudah ada punya masalah baru report, baru laporan. Nggak bisa. Anda harus laporan sebelum ada kejadian, sebelum ada program, itu konsultasi. Setelah ada kejadian, itu namanya konfirmasi. Jadi lakukan segala sesuatunya konsultasi dulu. Jangan lakukan dulu baru konsultasi, itu bukan konsultasi, namanya konfirmasi. Nah, kalau dilakukan secara sistem, sebelum melakukan itu namanya konsultasi, setelah melakukan itu namanya konfirmasi. Nah, setelah dua ini dilakukan, baru ada namanya evaluasi. Konsultasi sudah, konfirmasi sudah, baru evaluasi. Ini benar. Kalau misalnya konsultasinya nggak pernah, tiba-tiba konfirmasi, apa yang mau dievaluasi? Ya gagal semua, bisa jadi. Kenapa? Karena program tidak ada konsultasinya, leadernya juga nggak tahu ini program apa, kok tiba-tiba bisa ke sini. Nah, terus kegagalannya, ya sudah gagal baru cerita, Pak, kemarin kita begini, produk habis, Pak, produk begini, Pak, minyak Honda, minyak motor, minyak mobil dan sebagainya habis, operasional besar dan sebagainya. Ya iyalah, kejadian duluan, Anda konfirmasi jadinya kan. Bukan konsultasi. Konsultasi itu adalah program di mana Anda sebelum buat program tanya jawab dulu. Bagusnya kita buat kayak gini gimana menurut Bapak? Menurut Ibu bagaimana? Konsultasi. Ya. Oke, penting sekali buat kita semua konsultasi secara berkesinambungan. Kenapa? Karena bisnis kita harian, income kita harian. Jadi konsultasinya juga harus harian. Ya, mungkin bisa malam sebelum tidur, mungkin bisa sore. Ya, atau mungkin bisa kapanpun, bisa pagi dan sebagainya. Pokoknya harian. Bangun hubungan, ya. Bisnis ini bisnis kita, bisnis Anda masing-masing, ya, bukan bisnis leader. Ya, leader kalau misalnya punya rekanan, ternyata rekanannya tidak bisa diajak kerja sama, tidak ada perkembangan dan sebagainya, bisa jadi leader akan mencari rekanan yang lain. Bisa jadi, kenapa? Itu bisnisnya dia, ya. Nah, jadi kalau kita merasa ini bisnisnya kita juga akan melakukan hal yang sama. Artinya lakukanlah bisnis ini karena ini adalah bisnis Anda masing-masing. Oke? Sukses buat kita semua. Sampai ketemu di puncak sukses. Sampai ketemu di panggung kemenangan. Ya, bye-bye.